Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada hari Selasa besok, tanggal 23 Agustus 2022. Dan hari ini saya sangat senang sekali ya, karena beberapa rekomendasi dari saya kemarin malam yaitu MEDS dan KRYA hari ini tadi perdagangannya berhasil hampir arah atau berfluktuatif dan lumayan cuan ya istilahnya seperti itu. Ya, hari ini kita akan membahas ada banyak sekali saham ya, mungkin menarik buat besok. Namun beberapa di antaranya ada saham yang agak fluktuatif dan gorengan ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang profil resikonya rendah, saya nggak begitu menyarankan. Atau yang nggak bisa mantau market, saya nggak begitu menyarankan untuk saham-saham yang mungkin agak berfluktuatif. Dan hari ini kita ada beberapa list. Yang pertama ada grup Panin ya. Ada PNIN, PNBS, PNLF, kemudian PNBN, kemudian ada Pakuwon, ada TOWR, ada Raffi, ada Wevi, ada Dewi, Ahab, Sen, dan PKPK. Ya, seperti biasa sebelum kita membahas review rekomendasi untuk besok, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini ya. Jadi hari ini IHSG ditutup turun lumayan cukup dalam ya. Ya, jadi sempat turun 1% lebih dan ini sudah saya prediksi di review video sebelumnya, rekomendasi hari Senin, itu saya mereview IHSG bahwasanya memang hari Senin IHSG akan turun ya, akan turun karena kalau kita lihat dari sisi MACD-nya ini sudah mulai nekuk ke bawah, sudah mulai turun, terus menunjukkan fase tren naik ini sudah mulai berangsur-angsur berkurang dan kemudian kalau misalnya ini Golden Cross akan membentuk fase distribusi seperti ini dengan bergerak turun seperti lembah seperti ini maka akan cenderung sideways dan cenderung turun IHSG ya. Dan hari ini tadi IHSG bergerak turun low-nya di 7064 ya ini low-nya 7064 turun 1,50% terendahnya tertingginya juga turun 0,15%. Jadi nyaris dalam dua sesi maupun sesi satu maupun sesi 2 IHSG bergerak turun ya. Dan ini terlihat IHSG berhasil kena rejection support di MA20. Sebetulnya ini kalau kita lihat sinyalnya 60 sampai 70% bagus ya karena ada shadow di bawah. Biasanya besok technical rebound ya. Cuman kalau saya nggak berharap banyak sih besok bisa naik kenceng. Syukur-syukur technical rebound aja udah bagus. Karena kalau dilihat dari chartnya memang harusnya dia konsolidasi atau sideways dulu ya dengan kecenderungan turun seperti itu. Dan kalau kita lihat seperti video-video saya sebelumnya, IHSG masih sama ya pola patternnya seperti ini. Dan kalau kita lihat masih bergerak uptrend ya secara short term ya. Ini jadi kalau saya lihat sih secara short term jangka menengah sinyalnya IHSG masih bagus. Namun secara daily ada potensi profit taking wajar seperti itu. Oke, ya, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja masuk ke saham yang akan kita rekomendasikan. Jadi yang pertama adalah grup Panin ya. Eh, Sore hari ini grup Panin rata-rata kompak naik signifikan. Ini karena memang ada beberapa berita yang saya rasa di ini ya dipom-pom oleh media lagi ya. Jadi istilahnya ada eh, berita yang menginformasikan bahwa Sumitomo Mitsui Financial Group yang perbankan dari Jepang yang katanya akan mengakuisisi dari grup Panin ya. Dan berita ini sekaligus membuat beberapa saham di grup Panin juga ikut naik.
Saya rasa ini juga berita yang udah agak lama sih, yang tempo hari memang digembar-gemborkan di grup Panin ya. Oke, yang pertama kita akan analisa PNIN ya. Secara teknikal, secara chart, grafiknya masih uptrend ya. Terus kalau kita lihat hari ini memang sempat turun minus 4% dan menyentuh harga tertinggi di 1150 naik 7% dan closingnya di 1125 ya. Dan ini bergerak di atas MA5 kalau saya lihat polanya masih uptrend. Kemudian di sini volumenya naik 400% dan kalau kita lihat ini resistnya di sekitar ya, resistnya di sekitar ini 1185 ini resistnya dengan level psikologis di 1200-an dengan syarat besok dia harus break di 1150 ya untuk PNIN. Kemudian kalau misal besok ternyata koreksi, koreksi wajarnya di sekitar 1110 dengan level psikologis di 1100. Dan kalau kita lihat secara blocksum PNIN ada YP, ada CC yang akumulasi, kemudian ada BK yang jualan gede. Ini kalau kita lihat YP sama CC ini sama-sama retail ya sebetulnya. Kemudian ada MG yang akumulasi nggak begitu banyak. Kemudian yang diwaspadai BK sih di sini jualan 31.000 lot. Ya, oke, Panin sudah kita langsung aja ke PNBS ya. PNBS. PNBS kalau kita lihat grafiknya sideways sebetulnya ya. Ini kalau kita lihat grafiknya sideways, terus kemudian hari ini volumenya naik 1.700% ya, lumayan tinggi ya perdagangan hari ini. Dan sebetulnya saham yang sudah sideways di bawah ini kita risikonya kecil ya, karena memang dia sudah bottom gitu. Cuman biasanya kalau sideways di bawah ini dia berada di persimpangan jalan. Apakah dia akan melanjutkan sideways atau apakah dia akan melanjutkan uptrend. Dan kalau kita lihat sideways-nya di sekitar 77 ya, dengan target resist di kisaran 80 ya ini ya. Oke ya, targetnya tadi high-nya di 77 ya. High-nya 77 sama persis ya. 77 ini resisten kuat. Kalau semisal besok bisa langsung break di atas 77 misalnya 78, potensinya dia akan ke 80, bahkan bisa ke 82 dan seterusnya. Dan kalau ternyata besok dia nggak bisa tembus ke 77, dia akan profit taking wajar, kemungkinan di sekitar 74. Itu untuk PNBS ya. Terus kalau kita lihat secara bandarmologi PNBS ada YP sama MG yang akumulasi gede, ini MG 100.000 lot, ini menarik ya untuk kita lihat. Dan yang jual ada GRAK, nggak begitu besar sih menurut saya. Ini ada MG sama ZP yang akumulasi lumayan gede ini. Ini menarik ini PNBS untuk kita cermati besok. Dan saham seperti PNBS harga di bawah 100 itu satu tik, jangan lupa 1,5%. Jadi satu tik jual aja udah cuan seperti itu. Oke ya, kita langsung ke PNLF. PNLF sebetulnya kemarin secara short term grafiknya memang sudah patah tren ya. Dia sudah bergerak downtrend. Namun hari ini ada technical rebound yang menurut saya lumayan signifikan ya. Karena volumenya juga gede mencapai 1000%. Dan kalau kita lihat MACD masih fase distribusi ya. Warnanya biru kayak gini. Jadi sebetulnya sinyalnya masih belum begitu bagus ya. Cuman karena volumenya naik signifikan, nah ini kita lihat nih besok seperti apa. Dan kalau kita lihat resistnya di sini di kisaran 400 ya. Ini level psikologisnya di 400, kalau jebol ya bisa ke 440 ya. Nah,
jebol bisa sekitar 440 resist berikutnya. Dan kalau saya lihat sih sebetulnya ini agak maksa ya. Jadi sebetulnya harusnya dia kalau eh, short termnya dia downtrend, harusnya dia sideways dulu nih, baru kemudian uptrend. Jadi agak dipaksain sih perdagangan hari ini. Kita cek secara Broksum ya untuk PNLF. PNLF sebetulnya secara bandarmologi sangat mendukung ya. Ada FS nih broker-broker bandar, ada YB akumulasi yang lumayan gede ya. Average di 389 ya, lumayan gede. Terus yang jual ada AZ sama EP, ini yang patut diwaspadai sih ya. Oke, PNNF saya rasa cukup. Berikutnya langsung ke PNBN ya. PNBN ini kenaikannya yang cukup fantastis ya. Kita lihat volumenya naik 1400% dan full candle ya ini. Nyaris nggak ada ekor ya, ini ada ekor kecil di bawah, ini bagus. Yang atas ekornya juga pendek ya. Ini ada potensi, ini set resist yang sulit ditembus nih di area ini sekitar 2000. Kalau bisa break 2000 ke 2070 bahkan bisa di atasnya lagi. Itu ya. Kalau saya lihat secara MACD dia sudah mulai selesai ya fase distribusinya. Jadi kalau besok dia bisa berhasil golden cross dan membentuk pola seperti ini atau bar di atas ya potensinya akan uptrend secara kenceng ya dia ya. Oke, kita lihat NBN ya. Ada CP, ada YP, ada U, FS lagi. Jadi FS ini akumulasi ke PNLF sama PNBN. Yang patut diwaspadai AZ sama ya. Tadi juga ada AZ. Jualannya 100.000 lot. Oke, saya rasa PNBN cukup. Kita langsung aja ke Pakuwon ya. Di sektor properti. Pakuwon ini kalau teman-teman amati ya. Jadi selain laporan keuangannya kemarin juga bagus, ini sudah dari sejak awal tahun harga sahamnya di situ-situ aja gitu loh. Nah, ini sudah mulai menunjukkan uptrend dan ini sudah mulai kena level psikologis 500. Sebetulnya saya suka saham yang range 500 sampai 1000. Kenapa? Karena kalau udah kena level 500 itu satu tiknya per 5 poinnya itu udah 1% gitu loh. Jadi 2 tik udah 2%. Enaknya main di trading di range 500 seperti itu teman-teman. Cuman pakuan ini kalau udah kena 500 biasanya naiknya memang cuman 2%, 3%. Kadangkala memang pernah naik sampai 25 poin atau 5%, tapi jarang ya. Gitu. Cuman pakuan ini kan ya saham yang bagus ya. Kalau saya rasa sih hampir kategori blue chip kalau pakuan ini. Jadi teman-teman yang mungkin trade-nya main besar, value-nya gede, mungkin di atas ratusan juta atau miliaran, trade di pakuan nampung gitu karena liquid. Ini targetnya ke 510 ya, jadi potensi kenaikannya 2%. Kalau dilihat di Broksum, ada RX dan AK sama-sama asing ya. Bahkan RX ini akumulasi bersih di 496. Ini sangat confident ya, sangat-sangat confident RX sama AK ini akumulasi. Jadi saya rasa nih Pakuan tinggal ngitung hari aja sih dia bakal terbang ya. Ini kalau saya sih mending buat swing sih kalau Pakuan. Paling nggak ke 530 lah sampai 560. Ini ada potensi upside sekitar 10 sampai 15% kalau misalnya kita swing di sini. Oke, Pakuan saya rasa cukup. Terus kita langsung aja ke TOWR.
TLWR Tower juga dia uptrend ya. Hari ini technical rebound. Nah, kalau kita lihat memang dia masih fase distribusi ya TLWR ini. Terlihat MACD-nya masih melebar ke bawah. Cuman hari ini dia technical rebound ya. Terus kalau kita lihat secara Broksum ada BK nih akumulasi 100.000 lot. Ya, CC retail, YP retail, rata-rata retail sih yang jual. Nah, BK sama BB ini lumayan signifikan ya akumulasinya. Untuk resistnya untuk TOBR eh, di sekitar 1270 ya di sini targetnya. Supportnya sama di 1200. Kalau 1200 jebol, better di cut loss aja seperti itu. Berarti udah selesai. Nah, ini mulai nyoba ngetes lagi nih dia. Gitu sih. Oke, TOWR saya rasa cukup. Kita langsung aja ke Raffi ya, saham IPO. Hari ini technical rebound ya. Hari ini technical rebound naik 12%. Sempat tertinggi naik 17%. Ya, masih sangat potensial dengan target resist di kisaran 258 ya ini. Ini resist sekitar 258. Kalau dilihat secara Broksum ada AO XQ ya, ini broker bandar juga AO ini. 136.000 lot akumulasinya. Nah, kemudian ada AK, BG, NG yang jualan. Cuman jualannya juga kecil ya, teman-teman. Jadi masih menarik nih. Namun Raffi ini sahamnya sangat volatil ya. Kalau kata saya sih masuk kategori saham gorengan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa stay on market, nggak bisa stay on monitor, saya rasa mungkin lebih baik hindari aja trading di saham lain gitu. Karena memang saham ini sangat volatil, naik turunnya kenceng ya. Berikutnya kita langsung aja ke WIVI ya. Ini juga sama kayak Raffi ya, saham yang sangat volatil, saham gorengan juga. Hari ini kenaikannya lumayan signifikan ya. Udah sideways lama di sini, kemarin sempat downtrend dalam. Nah, kalau kita lihat volumenya hari ini lumayan gede ya ini wave ini. Kita cek brosurnya. Ada AK akumulasi 282.000 lot. Yang jual rata-rata retail ya, GP, KK, CC. Ini pasti ada something nih AK kok berani ngambil di saham seperti ini segini banyak ya. Pasti ada something nih. Dan sekali lagi saham seperti ini saya tidak merekomendasikan buat teman-teman yang masih pemula atau teman-teman yang tidak stay on market. Teman-teman yang mungkin sibuk, karyawan mungkin saya tidak menyarankan untuk saham seperti ini karena volatilitasnya tinggi ya. Oke, kita langsung aja ke Dewi ya. Juga sama saham IPO. Trennya masih kuat ya di atas MA5, MACD-nya masih uptrend. Kemungkinan besok akan ngetes di 230 ya. Kalaupun dia koreksi, dia akan bergerak di kisaran 196. Ya, ini spotnya. So far masih cukup oke sih kalau saya lihat karena meskipun dia saham IPO belakangan dia secara volume aktif ya. Turnovernya tinggi gitu. Kita cek secara Broksum. Ada YP, EP, YB yang akumulasi ya. Ini yang jualan DR, KK, AZ, nggak begitu banyak ya juga. Oke, saya rasa Dewi cukup. Kita langsung ke AHAP. AHAP ini volumenya lumayan tinggi ya, naik 300%, 2 juta lot. Kalau kata saya ini MACD-nya udah hampir selesai ya. Ini fase distribusi. Ini udah mau golden cross ya.
Kalau golden cross seperti ini ke atas kenceng ya ini. Oke, targetnya kemana? AHAB ini targetnya sekitar ini 133 ya. Harus resist terdekat di 122. Kalau 122 break arahnya dekat 130 sampai 133. Teman-teman kalau 122 break bisa profit taking di 125, 127 dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang jelas 133 ini resist kuat nih. Namun andai kata besok koreksi, potensi turunnya ke sekitar 112, profit taking wajarnya di situ. Oke ya. Ini juga saham yang sangat volatil ya, sama kayak Raffi tadi ya. Oke. Aha. Ada YP akumulasi 100.000 lot, ada NI, PD, LG, AI. Dan yang patut diwaspadai ada MU, dia jualan 271.000 lot. Sepertinya saham ini memang digoreng tujuannya untuk jualan sih, kalau saya lihat. Oke ya, jadi mungkin kayak Raffi, kayak Wevi, kayak Dewi, Ahab, mungkin saran saya buat teman-teman yang suka scalping, yang suka nyopet aja sih, gitu. Oke ya, berikutnya kita langsung ke Sen. Nah, ini juga grafiknya cakep ya. Sideways lama hari ini candlesticknya bagus, sempat naik 18%, volumenya naik 3.800%. Fantastis ya kalau saya lihat. Dan di sini kalau kita lihat resistnya kisaran ini ya. Nah, ini kisaran EMA 200-nya di 218, terdekatnya di 198. Jadi kalau misal besok 198 break, bahkan 200 break, potensinya ke 218 ya, sen ini. Kita lihat secara bandarmologi, ada YP, OD, CD, YJ ya. Dan yang jual LGZP. Banyak yang beli lebih dominan ya ini kalau saya lihat. Oke, sen sudah. Yang terakhir ini kita ada PKPK, ini juga sama saham gorengan juga agak volatil. Ini kalau kita lihat sahamnya masih uptrend ya di atas EMA 200. Kemudian tadi berhasil break ya, break resist di sini. Ya, ini udah break juga 216. Nah, potensinya besok akan ngetes ke 230 ya. Kalau dilihat polanya, 2 hari naik kemudian turun. 2 hari naik turun. Kayaknya sih besok masih bisa naik. Oke, kita cek secara broksum PKPK. Ada GR ya, akumulasi 11.000 lot. Ada yang jual DH, BHI, EP. Semuanya kecil, rata-rata retail ya. Ini akumulasinya lumayan gede nih GR. Oke, saya rasa PKPK cukup ya. Saya rasa sudah semua saya review malam hari ini. Ada Panin, PNBS, PNLF, PNBN, Pakuwon, TOBR, Raffi, Wevi, Dewi, Ahab, Sen, dan PKPK. Oke, sekali lagi semua yang saya review, saya analisa malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan buat teman-teman untuk membeli maupun jual. Review ini hanya semata-mata sebagai bahan pertimbangan investasi dan trading teman-teman semua. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraxes Sekuritas, saya siap bantu. Silakan bisa langsung aja japri di WA saya di 085735144144. Ada beberapa benefit apabila teman-teman join di Miraxes lewat saya. Ada grup saham gratis, ada mentoring, coaching, ada Zoom, kemudian ada private, kemudian ada rekomendasi saham, kemudian ada e-book, terus ada banyak sih benefit-benefitnya. Dan ada diskon penurunan fee dengan deposit tertentu. Oke ya. Eh, Apabila teman-teman suka dengan videonya, silakan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.